Untuk jenis yang kedua yaitu Joint Reinforced Concrete Pavement atau JRPC atau bahasa Indonesia perkerasan kaku bersambung dengan tulangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan yaitu kata-kata bersambung dengan tulangannya. Jadi untuk perkerasan kaku bersambung dengan tulangan atau JRCP ini serupa dengan perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan, kecuali ukuran platnya lebih panjang dan ada tambahan tulangan pada platnya. Nah, jadi dapat dilihat perbedaannya jika pada perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan ini tidak ada tulangan pada platnya, namun perkerasan kaku bersambung dengan tulangan ini di bagian platnya ini terdapat tulangan. Jadi pada plat dan jarak sambungannya ini lebih panjang karena pada platnya ini dibantu dengan tulangan. Untuk rujinya sangat disarankan karena bukan sambungan akan menjadi lebih besar dan agregat interlocking akan menjadi tidak efektif sebagai penyalur beban pada sambungan. Perkerasan kaku bersambung dengan tulangan ini masih tetap menggunakan ruji. Karena ruji ini akan menyambungkan atau untuk mendistribusi beban juga antar plat beton tersebut. Selanjutnya, karena panjang plat lebih besar pada perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan, retak ini tetap terjadi pada interval yang sama. Karena itu, perkerasan bersambung dengan tulangan masih mempunyai satu atau dua retakan pada platnya. Jadi keuntungan dari perkerasan kaku bersambung dengan tulangan ini, untuk jumlah sambungannya lebih sedikit, karena untuk kekuatannya juga nanti akan ditopang oleh tulangan pada plat ini. Namun biayanya lebih mahal karena ada penggunaan tulangan serta kinerja sambungan yang kurang baik dan nanti akan adanya retak pada plat. Karena jarak antara sambungan yang lebih besar dari perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan, maka bukaan dan penutupan sambungan menjadi lebih lebar. Serta ruji sebagai penyalur beban menjadi lebih rentan ketika sambungannya terbuka lebar. Untuk jenis selanjutnya yaitu perkerasan kaku menerus dengan tulangan. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya, ini bersambung dengan tulangan, namun ini menerus dengan tulangan. Nah, hal ini merupakan hal yang berbeda walaupun sama-sama menggunakan tulangan. Di mana perkerasan kaku menerus dengan tulangan ini untuk plat dengan jumlah tulangannya cukup banyak tanpa sambungan susutnya. Jadi untuk tulangannya ini memanjang atau bersifat memanjang sesuai dengan arah jalannya. Kemudian untuk perkerasan kaku menerus dengan tulangan ini memerlukan angker pada awal dan akhir dari perkerasan untuk menahan ujung-ujung dari konstruksi akibat dari penyusutan, serta membantu perkembangan retak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi gambar ini merupakan contoh letak penulangannya. Nah, jika dibandingkan dengan yang bersambung dengan tulangan ini, peletakan atau jenis bentuk tulangannya ini berbeda yang berada dalam platnya ini. Untuk perkerasan kaku menerus dengan tulangan ini akan memberikan kenyamanan berkendara lebih baik karena permukaannya nanti lebih rata, serta mempunyai umur yang lebih panjang dari tipe perkerasan kaku lainnya. Untuk biayanya ini lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan bersambung dengan tulangan ataupun tanpa tulangan, karena jumlah tulangan yang digunakan pada jenis ini cukup banyak. Tetapi untuk perkerasan kaku menerus dengan tulangan ini telah terbukti mempunyai pembiayaan lebih efektif pada jalan dengan lalu lintas yang tinggi, karena kinerja jangka panjangnya lebih baik dibandingkan dengan jenis perkerasan kaku lainnya. Atau dengan kata lain, hal ini berarti untuk perawatan pada perkerasan kaku menerus tulangan atau Continuous Reinforced Concrete Pavement atau CRCP ini, biaya perawatannya lebih rendah dibandingkan dengan perkerasan kaku bersambung dengan tulangan atau maupun tanpa tulangan. Selanjutnya itu perkerasan kaku prategang atau Pre-Stressed Concrete Pavement, di mana potensi pada perkerasan kaku prategang ini ada dua. Yang pertama, penggunaan bahan yang lebih efisien dan sambungan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dengan kemungkinan terjadinya retak akan lebih kecil sehingga biaya pemeliharaan lebih sedikit dan umur perkerasan akan lebih lama. Nah, namun untuk biaya pemeliharaan lebih sedikit, nah nanti di bagian awalnya biaya pelaksananya itu yang akan lebih besar. Jadi pada perkerasan beton prategang ini, kuat tarik luntur beton ditingkatkan dengan memberikan tegangan tekan dan tidak dibatasi lagi oleh kuat tarik luntur betonnya. Sehingga dengan demikian, tebal perkerasan kaku dari yang dibutuhkan untuk beban tertentu akan lebih tipis dari tebal perkerasan kaku konvensional. Perkerasan kaku jenis prategang yang umumnya dilaksanakan untuk panjang platnya itu sekitar 130 meter. Jadi untuk tebal perkerasan kaku prategang itu
Untuk tebalnya 40% sampai 50% dari tebal perkerasan kaku konvensional, atau dengan kata lain tebalnya itu lebih tipis. Jadi untuk jenis perkerasan kaku yang terakhir yaitu perkerasan kaku pracetak atau precast concrete pavement. Di mana untuk precast concrete pavement ini untuk tulangannya ada yang tanpa prategang dan dengan prategang. Nah, namun untuk yang menggunakan prategang, jadi ada dua jenis plat yaitu joint panel dan central panel atau base panel ini. Jadi untuk joint panel, ini terletak di ujung-ujung yang ujung-ujung dari masing-masing bagian rangkaian plat peratakan untuk mempunyai dan mempunyai ruji pada sambungannya untuk mengakomodir pergerakan horizontal platnya. Sedangkan untuk central panel ini atau base panel terletak di tengah-tengah dari rangkaian plat dan terdapat lubang atau pocket untuk penempatan ujung-ujung potensial strain base panel. Plat-plat yang dominan membentuk suatu sistem perkerasan yang diletakkan di antara joint panel dan central panel. Jadi keuntungan dari jenis perkerasan kaku pracetak ini ialah menjaga kualitas beton tetap tinggi sesuai dengan yang direncanakan. Pengaruh akibat cuaca sangat kecil dan selama pelaksanaan tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Nah, namun untuk jenis perkerasan kaku precast ini perlu diperhatikan mutunya juga di pabrik agar pada saat setelah selesai dipasang biaya pemeliharaannya tidak tinggi.